Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Judul renungan kita adalah tidak dikuasai dosa. Tetapi hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam anugerah. Maka iblis tidak bisa mendakwa kita. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Ini ditegaskan oleh firman Allah. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Tidak dikuasai dosa. Pendeta, kenapa ketika manusia hidup di bawah hukum Taurat, iblis bisa mendakwa kita? Karena di bawah hukum Taurat, manusia yang mengerjakan kebenarannya, manusia yang mengusahakan semuanya, dan manusia tidak bisa mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Pasti ada yang gagal. Itulah sebabnya iblis bisa mendakwa dosa kita, dosa Anda, tetapi di dalam anugerah. Bukan Anda lagi yang mengerjakan hukum Taurat, tetapi Yesus yang mengerjakan dan menggenapinya. Roma 10 ayat 4. Maka iblis tidak berani mendakwa Yesus, apalagi Yesus bisa menggenapi hukum Taurat. Tidak dikuasai dosa. Itulah sebabnya di dalam anugerah iblis tidak bisa mendakwa kita lagi. Kita bebas dari segala dakwaan. Yesus yang menggenapi hukum Taurat, namun kita juga dianggap menggenapi hukum Taurat karena kita ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya mengapa iblis ingin orang Kristen kembali hidup di bawah hukum Taurat, supaya iblis bisa mendakwa dan mengalahkan orang Kristen. Dari sini kita juga tahu yang mendakwa kita jika berdosa bukan Roh Kudus. Banyak kali orang Kristen berkata ketika berdosa Roh Kudus yang menginsafkan mereka, Roh Kudus yang mengorek-ngorek dosa mereka. Itu salah. Iblis yang mendakwa kita. Berdasarkan Wahyu 12 ayat 10, bukan Roh Kudus si pendakwa kita, tetapi setan. Karena itu kesalahan ini harus diluruskan. Tidak dikuasai dosa. Sekarang iblis telah dilempar ke bumi, maka iblis tidak bisa mendakwa kita lagi siang malam di hadapan Allah. Iblis mendakwa manusia dengan menyamar sebagai singa yang mengaum, yang berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis menyamar seolah-olah Yesus masih marah kepada kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.